Assalamualaikum, hai semuanya, salam IPS. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Suryani. Kita akan mulai pertemuan kali ini. Langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari tindakan ekonomi. Adik kakak yang mengaji, adik kakak yang menabung, atau ibu dan pedagang di pasar. Hal ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Artinya, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia yang didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan fisik untuk mencapai kemakmuran. Tindakan ini bertujuan untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Tentu saja, hal ini dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil serta dapat melakukan pilihan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan mana yang harus didahulukan dan yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, barulah dapat dikatakan sebagai tindakan ekonomi rasional. Pelaku dari tindakan ekonomi tergolong atas 4 macam. Yang pertama adalah perorangan. Tindakan ekonomi perorangan yaitu tindakan perorangan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk ekonomi tanpa melupakan dirinya sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tindakan ekonomi lembaga masyarakat, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh semua bentuk organisasi masyarakat, baik berupa perkumpulan, yayasan, perusahaan, atau yang lainnya. Selanjutnya, tindakan ekonomi pemerintah, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyatnya. Contohnya adalah BUMDes dan pasar kawasan. Yang terakhir adalah tindakan ekonomi antar negara, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih guna meningkatkan kemakmuran warga negara dan bangsa yang bersangkutan. Contohnya adalah AFTA. Tindakan ekonomi dikelompokkan atas 3 macam, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk kegiatan produksi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sektor primer seperti pertanian, kemudian sekunder seperti pabrik tekstil, dan tersier seperti guru. Selanjutnya adalah produksi sektor publik seperti PT Kereta Api dan PT PLN, dan sektor swasta seperti Telkom. Yang terakhir adalah produksi sektor konsumsi seperti perusahaan catering atau dokter dan investasi seperti pabrik. Selengkapnya akan kita dalami pada pertemuan selanjutnya. Seluruh tindakan ini tentu saja dilatar belakangi oleh motif. Sedangkan motif ekonomi adalah dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motif intrinsik. Motif ini adalah keinginan memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari kesadaran sendiri. Misalnya, orang minum karena haus, makan karena lapar. Yang kedua adalah motif ekstrinsik. Motif ini adalah keinginan memperoleh barang dan jasa karena pengaruh dari pihak luar. Contohnya, seseorang dibelikan sepeda oleh ayahnya karena temannya ke sekolah naik sepeda. Motif ekonomi terdiri atas 4 macam. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, adik makan saat lapar. Motif untuk mencari keuntungan umumnya dimiliki oleh para pedagang atau produsen. Contohnya, seorang pedagang yang menyediakan barang dagangannya dengan baik dan rapi agar enak dilihat, melayani pembeli dengan ramah dan sopan, sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Hal itu dilakukan pedagang karena dorongan untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya. Motif untuk mendapatkan kekuasaan contohnya adalah 2 anggota yang mengikuti pemilihan OSIS. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jabatan dari OSIS tersebut. Motif untuk memperoleh penghargaan tak hanya mendapatkan piala ataupun piagam, kamu juga bisa mendapatkan pujian dan status sosial. Contohnya, kamu belajar dengan baik sehingga menjadi sarjana dan dicap sebagai orang yang pintar.
Tidak hanya dilatar belakangi oleh motif ekonomi, tindakan ekonomi juga dilatar belakangi oleh motif non-ekonomi, yaitu dorongan manusia untuk melakukan tindakan tanpa mempertimbangkannya secara ekonomi. Yang pertama adalah motif ingin berbuat sosial. Motif ini muncul karena adanya ingin membantu, meringankan, atau menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, misalnya menyumbangkan barang pada korban bencana alam. Selanjutnya adalah motif kebutuhan estetika yang berkaitan dengan keindahan. Misalnya, kakak menginginkan baju baru atau baju yang bagus. Motif kebutuhan pengetahuan dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia tentang segala sesuatu dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Yang terakhir, motif kebutuhan keamanan, yakni supaya tidak ada gangguan, kriminal, dan yang membahayakan diri dalam mencapai tujuan hidup. Contohnya menaati peraturan, sopan santun dalam pergaulan. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ini dapat diartikan yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, berusaha dengan alat yang seadanya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Atau dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari pada prinsip ekonomi konsumen. Yang pertama, mengadakan tawar-menawar dan memilih sebelum membeli barang. Membuat skala prioritas kebutuhan. Memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan. Membeli barang sesuai dengan perencanaan dan berusaha untuk mencari tambahan penghasilan. Penerapan prinsip ekonomi oleh produsen, contohnya adalah menggunakan bahan mentah yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah, memilih dan menetapkan barang-barang yang akan diproduksi, menetapkan jumlah tenaga kerja dan alat-alat produksi agar biaya produksi dapat ditekan serendah-rendahnya, menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi oleh distributor atau pedagang, contohnya adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen, memberikan layanan dengan baik, dan menggunakan sarana distribusi yang murah. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan kita. Baik, itu dia materi kita hari ini tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Untuk mengulas kembali, silakan ikuti latihan tugas tersebut dan kumpulkan pada jadwal yang ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.